Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021 bagian yang ketiga. Baik, kita lihat contoh-contoh soalnya yang pernah keluar di UTBK 2021. Yang pertama tentang relativitas. Sebuah partikel bermasa M0, usaha yang diperlukan agar partikel tersebut memiliki energi total 1,5 M0 C kuadrat dari keadaan diam adalah berapa M0 C kuadrat. Nah, kita gunakan hubungan usaha dan energi, bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, maka bisa dituliskan W sama dengan E min E0. Nah, E-nya adalah energi total 1,5 M0C kuadrat dan energi diamnya, energi awalnya M0C kuadrat. Jadi W sama dengan 0,5 M0C kuadrat, maka jawabannya adalah E. Nah, kemudian nomor 2. Ini tentang modulus bulk. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut, sehingga jari-jarinya berubah menjadi R kecil akibat perubahan tekanan delta P. Jika modulus bulk bola sebesar B, volume bola mula-mula adalah berapa? Nah, jadi kalau di sini ada sebuah bola itu mendapat tekanan dari zat cair sehingga volumenya jadi mengecil. Maka modulus bulknya dituliskan B sama dengan delta P per delta V per V0, atau boleh tulis delta P kali V0 per V. Nah, lalu delta V-nya itu bisa kita ganti, berarti volume mula-mula dikurangi volume akhir. Nah, volume akhirnya kan tadi karena jari-jarinya R, karena dia berbentuk bola, bisa diganti menjadi 4/3 PR pangkat 3. Nah, kemudian dikali silang, B kali V0 min B kali 4/3 PR pangkat 3. Ya, sama dengan delta V kali V0. Nah, yang ada V0-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya. Nah, jadi kalau ini sebuah bola mendapat tekanan sehingga volumenya menjadi lebih kecil berkurang sebesar delta V. Nah, modulus bulk itu dirumuskan sama dengan delta P, ya, perubahan tekanan, ya, kemudian dibagi perubahan volume dibagi volume awal, atau boleh tulis delta P kali V0 per delta V. Nah, si delta V-nya itu adalah volume mula-mula yang ini dikurangi volume akhir. Karena jari-jarinya adalah R kecil, maka volume akhirnya menjadi 4/3 PR pangkat 3. Jadi volume bola, ya. Kali silang, ya. Jadi B kali V0 dikurangi B kali 4/3 PR kuadrat sama dengan delta P kali V0. Nah, yang ada V0-nya saya pindahkan ke kiri, ya. Jadi B kali V0, ini pindah ke kiri jadi negatif, ini pindah ke kanan jadi positif, ya. Oke, kemudian V0-nya dikeluarkan,
Jadi B min delta V kali V0. Nah, ditanya V0-nya. Maka V0-nya menjadi B ya kali 4/3 PR pangkat 3 dibagi B min delta V ya. Nah, atau boleh dituliskan seperti ini. 4 PR pangkat 3. Nah, si B-nya pindah ke bawah. Dibagi B semua ya. Nah, jadi kalau dibagi B, ini B-nya hilang, ini jadi 1, ini jadi per B ya. Jadi V0 4 pi R pangkat 3 per 3 kali 1 min delta P per B. Maka jawabannya adalah B. Kemudian nomor 3 tentang efek fotolistrik. Nah, pada percobaan efek fotolistrik diperoleh potensial penghenti atau PSI untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer. Dan potensial penghenti 2 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jika panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan 600 nanometer, maka nilai PSI sama dengan berapa volt? Baik, kita lihat di sini penyelesaiannya ya. Jadi ada potensial henti atau stopping potensial adalah beda potensial yang diberikan untuk menghentikan gerakan elektron. Jadi ketika elektron lepas dari permukaan logam, gitu kan, sedang bergerak dengan energi kinetik tertentu, lalu ini diberi beda potensial, nah, nanti ini jadi negatif, ini jadi positif, nah sehingga nanti energi kinetiknya akan sama dengan energi potensialnya supaya elektronnya dalam keadaan diam. Nah, jadi dari persamaan HF sama dengan W plus EK, ya, atau EK HF min W, nah EK-nya energi kinetiknya sama dengan energi potensial, ya. Nah, jadi muatan elektron kali stopping potensialnya atau cut off potensial atau potensial henti. Nah, HF-nya diganti jadi HC per lambda, kemudian W energi ambang bahannya bisa diganti menjadi HC per lambda 0. Oke. Atau bisa dituliskan seperti ini, HC-nya dikeluarkan, ya. Nah, baik. Kemudian di sini kan ada dua kondisi, ya. Nah, kondisi yang pertama ini tadi lambdanya 500 nanometer, lambda ambangnya 600 ya, lambda nolnya. Kemudian pada saat itu tegangan stopping potensialnya PSI. Nah, pada saat tegangannya 2 volt, ya tegangan hentinya. Nah, beda tegangannya di sini 2 volt, panjang gelombangnya 400 nanometer. Nah, HC bisa dicoret, E-nya bisa dicoret, ya. Kemudian nanti 600 bisa dicoret. Nah, kemudian ini nolnya 2 bisa dicoret, sehingga diperoleh nah, PSI per 2 sama dengan 100 per 5, yang ini, yang bawah 200 per 4. Ya, nah, maka akan diperoleh, nah, jadi 2 per 5, berarti PSI-nya adalah jadi 4 per 5 atau 0,8 volt, maka jawabannya adalah B. Kemudian yang keempat, ini juga masih tentang efek fotolistrik. Nah, di sini diketahui energi kinetik maksimum itu 1,03 elektron volt. Ya, percobaan dilakukan pada panjang gelombang 400 nanometer, maka panjang gelombang ambangnya ya itu sama dengan berapa? Ya, kita gunakan persamaan sama ya. EKHF min W, EK-nya bisa dituliskan HC per lambda min HC per lambda 0, atau bisa dituliskan sama seperti tadi ya. Nah, kalau dibagi E jadi seperti ini. Nah, di dalam soal diketahui HC per E-nya nih. 12,4 kali 10 pangkat min 7 ini ya. Oke, tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, ini per E ya. Ini lambdanya 400. Nah,
Ini kan nano, dirubah dulu ke meter jadi 10 kali 10 pangkat min 9 di sini. Naik ke atas jadi 10 pangkat 9. Ya. Nah, kemudian ini E-nya bisa dicoret nih. E-nya bisa coret. Oke. Maka diperoleh lambda nolnya adalah 600 nanometer. Maka jawabannya adalah D. Kemudian nomor 5. Proyeksi sebuah partikel bermuatan negatif min Q dan bermassa M pada bidang XY tampak pada gambar. Nah, di ruang itu terdapat medan magnetik tetap B searah sumbu Z negatif. Medan listrik tetap E searah sumbu Z negatif dan komponen kecepatan Pz lebih besar dari 0. Nah, komponen kecepatan pada bidang X, Y, dan sifat Pz adalah, baik, di gambarnya awalnya kan seperti ini. Nah, kecepatan pada bidang XY, ya. Nah, ini misalnya sumbu Z negatif yang masuk dalam bidang gambar. Nah, di sini tadi disebutkannya adalah partikel bermuatan negatif, ya. Lalu kemudian ini ada medan magnet searah sumbu Z, ya, Z negatif. Yang ini medan listrik searah sumbu Z negatif juga. Oke. Nah, berarti kalau dia bergerak melingkar, ada gaya yang arahnya ke pusat lingkaran yang kita sebut sebagai gaya sentripetal yang sama dengan gaya magnetik, ya. Nah, kalau gaya magnetiknya adalah searah sumbu Y positif, medan magnet searah sumbu B, maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa menentukan arah kecepatannya searah sumbu X positif, negatif, ya, searah sumbu X negatif, ya. Nah, sehingga gerakannya nanti akan searah dengan jarum jam. Ya. Jadi dengan arah P ini kita bisa menentukan bahwa gerakannya searah jarum jam putarannya. Nah, kemudian QVB sama dengan sin. Jadi gaya magnetiknya sama dengan gaya sentripetal. Berarti QVB sin 90, ya, antara arah P dengan B kan saling tegak lurus. Ya, kita masukkan. Nah, maka diperoleh V-nya adalah QBR per M. V-nya coret 1, ya. Baik. Nah, jadi kecepatannya adalah CV ini adalah QBR per M. Nah, kemudian gerakannya searah dengan jarum jam. Nah, gaya listrik berlawanan arah dengan arah E. Kenapa? Karena muatannya negatif. Ya. Nah, ini. Jadi gaya elektrostatiknya ke kiri karena E-nya ke kanan atau searah sumbu Z negatif E-nya, kemudian F elektrostatiknya searah sumbu Z positif, ya. Nah, F itu sama dengan Q kali E atau M kali A, ya. Nah, karena F-nya searah sumbu Z, ya A-nya searah sumbu Z. Maka akan diperoleh, karena percepatan sebesar AZ, maka VZ-nya jadi tidak konstan, ya. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C. Jadi kecepatannya adalah QBR per M, ya. Arahnya berlawanan arah jarum jam, searah dengan gerak jarum jam. Lalu kemudian PZ-nya tidak konstan karena dia punya percepatan sebesar AZ. Ya, jadi jawabannya yang C. Baik. Nah, nanti silakan lanjutkan ke materi berikutnya, UTBK bagian keempat, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.